Kang Ridwan Kamil tertatih ya ternyata ya. Nah ini kan di luar dugaan sebelumnya bahwa Ridwan Kamil yang diunggul-unggulkan gitu kan, diprediksi dari awal akan memenangkan pilkada DKI dengan mudah karena sokongan dari para gajah-gajahnya partai politik ya. Tapi ternyata faktanya masyarakat ini yang menentukan pilihan gitu. Masyarakat memilih dan masyarakat ternyata banyak memilih Pramono Anung dan Ratno Karno ya. Nah berarti si pemilih ini juga melihat ketokohan Anies itu menginterpretasinya si Anies Baswedan melalui Pramono dan Ratno Karno gitu. Mungkin bahwa pasangan nomor 3 ini asli warga Jakarta gitu, apalagi Bang Dul gitu ya, memang dilulukan sebagai warga Betawi asli ya kan. Karena berdasarkan survei bahwa pasangan nomor urut 1 yang selalu berada di atas ya, dan ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik ya untuk menjadi perbincangan ya di masyarakat ya, bahwa kita ketahui bahwa pasangan paslon Pramono Rano Karno itu emang gas ya di akhir-akhir kompetisi ya. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi dalam program Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini bersama saya Nurjana. Saya Muharram Chandra Lugina. Saya Triadi Suhoro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Jakarta menjaga demokrasi nalar. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Jakarta menjaga demokrasi nalar. Hasil Pilkada Jakarta 2024 menjadi catatan penting perjalanan demokrasi di Republik ini. Kemenangan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bukan hanya membuktikan keduanya berhasil merebut hati warga Jakarta, tetapi juga menjadi simbol nalar berdemokrasi di ibu kota masih menyala. Dalam dinamika pilkada yang diselimuti sejumlah isu krusial, Pilkada Jakarta memberikan harapan bahwa pemilih mampu berpikir kritis menentukan pilihan. Banyak pihak menilai ini mencerminkan pengaruh politik Anies Baswedan belum habis. Dukungan mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon presiden yang sempat bertarung dalam Pilpres 2024 lalu ini dinilai memberi dampak signifikan bagi Pramono Rano. Endorse Anies pada babak akhir kampanye ditengarai memberi efek kejut hingga Pramono Rano mampu mengatasi persaingan sengit Ridwan Kamil Suswono. Lebih dari itu, sejatinya Pilgub telah membuktikan dinamika politik di Jakarta tetap mengedepankan democratic reason. Isu krusial yang menyeruak selama proses pilkada di berbagai daerah lain, mulai dari isu cawe-cawe mantan penguasa, juga campur tangan partai coklat seolah sirna di Pilkada Jakarta. Hasil perhitungan akhir KPU menunjukkan rakyat Jakarta tidak mudah terpengaruh. Dalam situasi penuh tantangan, pemilih tetap menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan matang. Lebih dari sekadar kontestasi antara 3 pasangan calon, Pilkada Jakarta tahun ini mencerminkan keberhasilan rakyat mempertahankan demokrasi akal sehat. Politik cawe-cawe tidak mampu mengikis keyakinan warga Jakarta memilih pemimpin yang mereka anggap mampu membawa keadilan sekaligus kesejahteraan. Hal ini membuktikan demokrasi di Jakarta tidak sekadar ritual elektoral, tetapi juga refleksi dari kematangan pemilih. Peran besar masyarakat menentukan arah demokrasi ini tentu tidak lepas dari semangat kritis yang tetap terjaga. Kendati endorsement dari tokoh-tokoh politik besar tetap memiliki pengaruh di daerah lain, hasil Pilkada DKI menunjukkan pengaruh itu tidak serta-merta menentukan hasil akhir. Pilihan masyarakat justru didasarkan pada rekam jejak, visi, dan kemampuan calon, bukan sekadar dukungan dari figur-figur tertentu. Ini adalah sinyal positif yang menandakan demokrasi kita masih memiliki daya tahan kuat di tengah terpaan berbagai isu krusial. Namun demikian, pilkada ini juga menjadi pengingat bahwa perjalanan demokrasi Indonesia masih panjang dan penuh tantangan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai dugaan upaya menciderai proses demokrasi, baik melalui praktik politik uang, kampanye hitam, maupun soal netralitas aparat serta birokrat. Keberhasilan Pilkada DKI kali ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, agar demokrasi kita menjadi lebih sehat dan berintegritas. Pilkada DKI juga menegaskan, rakyat tidak boleh diremehkan dalam proses politik. Mereka tidak hanya menjadi objek dari kampanye politik, tetapi juga subjek yang memiliki suara dan keputusan. Ketika diberikan ruang untuk berpikir dan memilih, mereka mampu menunjukkan suara mereka tidak bisa dibeli atau diatur. Kesadaran politik yang demikian perlu terus dipupuk agar demokrasi Indonesia tetap kokoh dan tidak mudah digoyangkan oleh kepentingan sesaat. Dalam konteks lebih luas, keberhasilan Pilkada DKI mesti menjadi contoh bagi daerah lain. Jakarta sebagai barometer politik nasional telah menunjukkan bahwa demokrasi kita masih hidup dan relevan.
Harapan sama juga berlaku untuk pilkada di daerah lain, di mana rakyat dapat memilih berdasarkan pertimbangan rasional dan bukan sekadar emosi, apalagi gocekan elit semata. Jelas kemenangan Pramono dan Rano di DKI Jakarta tidak hanya menjadi kemenangan politik, tetapi juga kemenangan demokrasi. Pilkada ini memberikan pelajaran penting bahwa nalar berdemokrasi masih bisa mengalahkan tantangan yang menghadang. Di tengah ketegangan politik yang acap kali mencuat, rakyat tetap menjadi aktor utama yang menentukan arah masa depan mereka. Pada akhirnya, hasil Pilkada DKI ini membawa optimisme bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki harapan besar. Dengan menjaga integritas dan semangat kritis, rakyat Indonesia mampu membuktikan mereka adalah penjaga utama demokrasi. Tugas kita bersama memastikan semangat ini tidak padam, tetapi terus menyala untuk menjaga demokrasi yang inklusif, adil, dan berkeadaban. Oke, Alulu Woro nih, di kesempatan kita kali ini kita masih membahas soal pilkada nih, apalagi di Jakarta ya, pilkada Jakarta memang yang akuariumnya lah ya, akuariumnya politik, akuariumnya Indonesia dalam pemilihan kontestasi kepala daerah. Nah ini juga masih terus menarik nih untuk pilkada Jakarta. Ini seperti apa untuk gambaran Jakarta sendiri, Alulu? Ya untuk Jakarta sendiri kita lihat bahwa dari pemberitaan juga dari sisi dari media sosial juga cukup ramai ya. Betul. Apalagi sekarang yang berdasarkan keputusan dari KPU bahwa pasangan urut nomor 3 ya, Pramono Anung Rano Karno menjadi pengumpul suara terbanyak ya, dan ini hal-hal yang awalnya di luar Dugaan. ekspektasi ya dari mungkin sebagian masyarakat, bukan hanya Jakarta mungkin ya, di Indonesia juga, karena berdasarkan hasil survei bahwa pasangan nomor urut 1 yang selalu berada di atas ya, dan ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik ya untuk menjadi perbincangan ya di masyarakat ya, bahwa kita ketahui bahwa pasangan paslon Pramono sama Rano Karno itu emang ngegas ya di akhir-akhir kompetisi ya, dengan adanya beberapa mantan gubernur DKI juga turun ya, terutama Mas Anies Baswedan ya, yang bisa turut mendongkrak mungkin suara dari pasangan nomor 3 usungan dari PDIP ini ya. Jadi ini masih ada kayak Anies efek gitu, Ro. Nah gimana, Ro, menurut tanggapan Ro? Anies efek ini seperti apa sih dampaknya untuk kemenangan Rano Karno? Siapa? Pram dan Rano. Iya. Bang Dul. Ya, Bang Dul, Sidul anak sekolahan. Anak sekolahan. Nah, iya, Pilkada DKI ini menarik ya, karena ini barometernya politik di Indonesia. Jadi semua mata masyarakat di Indonesia itu menyorot ke satu titik, yaitu Pilkada DKI ya. Walaupun Pilkada ini kan serentak ya, dari provinsi, kabupaten, kota serentak. Nah, ini menarik nih, ternyata bisa ya Pramono Anung dan Rano Karno unggul gitu kan, sementara suara KPU kan di kisaran 50,07 tuh suara mereka ya. Sementara ini koalisi gendut, yang didukung oleh penguasa saat ini, koalisinya partainya banyak itu Kim Plus Kim Plus, Kang Ridwan Kamil tertatih ya ternyata ya. Nah ini kan di luar dugaan sebelumnya bahwa Ridwan Kamil yang diunggul-unggulkan gitu kan, diprediksi dari awal akan memenangkan pilkada DKI dengan mudah karena sokongan dari para gajah-gajahnya partai politik ya. Para dewa-dewa sembilan. Bawahnya di situ semua. Iya, dewa-dewanya ya, dewa naga, dewa angin. Nah, tapi ternyata faktanya masyarakat ini yang menentukan pilihan gitu. Masyarakat memilih, dan masyarakat ternyata banyak memilih Pramono Anung dan Rano Karno ya. Meskipun partisipasi pemilihnya rendah ya, di angka 58% ini, tapi kan namanya politik, walaupun menang berapa persen pun tetap dinyatakan menang ya. Nah, yang menarik ini di Pilkada DKI ini, selain gajah-gajah partai politik, ketokohan juga berpengaruh di masyarakat ya. Sosok tokohan, karena misalkan di kubunya Ridwan Kamil ada Prabowo, ada Jokowi ya. Bahkan Pak Jokowi itu juga mengendorse Ridwan Kamil. Kemudian di detik-detik akhir itu kan ada surat yang beredar ya. Pak Prabowo memberikan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil ya. Nah, sementara di kubunya Pramono Anung ini kan juga menarik, ternyata ada mantan Gubernur DKI ya, Anies Baswedan juga memberikan dukungan, dan juga Ahok nih, Basuki Cahayapurnama juga kan mantan juga ya di DKI ini, ternyata berpengaruh, Mbak Nur, Alulu. Artinya ketokohan mereka itu juga
masih diperhitungkan oleh masyarakat gitu kan, dan ini bisa merubah keadaan yang awalnya Ridwan Kamil unggul kan, ternyata di detik terakhir banyak dukungan dari para tokoh dan masyarakat menentukan pilihan, dan KPU juga sudah memplenokan ternyata pemenangnya adalah Pramono Anung dan Bang Dul. Gitu ya bener ya. Betul. Tapi kayaknya ini selaras ya dengan tema kita yang pilkada demokrasi nalar gitu ya. Artinya kenapa masyarakat di DKI ini jauh lebih cerdas dibandingkan dengan daerah-daerah lain gitu ya, Bang. Mungkin salah satu indikatornya adalah mungkin kalau seperti kita ketahui bersama, biasanya kan masyarakat mudah terkecoh dengan bantuan-bantuan atau serangan-serangan fajar, bansos. Artinya ini sepertinya tidak terlalu berpengaruh atau efek gitu ya. Ya justru lebih ngefeknya ke ketokohan tadi ya. Gimana? Ya emang benar ya, seperti tadi dikatakan oleh Woro bahwa sekarang ini masyarakat Jakarta khususnya ya dengan di Pilkada 2024 ini bahwa mereka udah cara berpolitiknya sudah dewasa lah, sedikit dewasa lah, rasional lagi ya, karena mereka juga tidak terayu ya oleh ini efek-efek di luar ini ya, kayak bantuan atau ini ya serangan pajar atau tapi mereka udah berpikir secara rasional untuk bisa menentukan ya masa depan mereka dengan pilihan pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka. Apalagi kan kayak efek Anies ini ya, karena Anies sebagai mantan gubernur juga memiliki basis ya, memiliki basis massa ya di DKI Jakarta, dan kemarin pada pemilu juga hanya kalah tipis ya di Jakarta ya dari Prabowo ya. Itu membuktikan bahwa emang Anies itu memiliki power juga ya, power yang sangat cukup kuat dan berpengaruh ya untuk di Jakarta ya, dan ini terbukti ya di pemilihan gubernur kali ini, dan itu memberikan juga apa kepada kita bahwa rakyat juga atau masyarakat pemilih juga harus berpikir rasional ya dalam menentukan pilihannya, karena ini juga sangat menentukan masa depan tidak hanya dia tapi seluruh Jakarta ya atau wilayah-wilayah lainnya ya. Dan kita emang masyarakat juga itulah salah satu partisipasi masyarakat ya untuk bisa apa memberikan pilihan yang emang rasional ya, tidak hanya karena mereka memilih si A si B berdasarkan uang atau sumbangannya atau dari hal-hal yang lainnya ya, tapi mereka benar-benar memberikan suaranya sesuai dengan hati nurani mereka sendiri ya. Betul. Tapi kalau seperti yang disampaikan Woro di awal juga ya, bahwa sebenarnya Jakarta ini tadi memang ada kekritisan dari pemilih sendiri tuh ya, karena kita lihat tadi yang sudah di-endorse oleh presiden, mantan presiden, bahkan sudah di-endorse oleh presiden sendiri, ini justru tidak memberikan efek banyak ya gitu. Nah, mungkin gimana Ro, atau ada versi lain menurut kekalahan dari RK ini sendiri? RK Siswo. Benar, kalau kita ngelihat kan masyarakat DKI Jakarta itu masyarakat yang rasional ya. Betul. Nah, mereka itu melihat pemimpin dari latar belakangnya, visi misi dan program apa yang akan dia kerjakan selama 5 tahun ke depan gitu kan. Bukan lagi dirayu dengan bantuan sosial, diiming-imingi janji-janji tinggi tapi nggak ada implementasinya. Nah, di sini masyarakat memberikan punishment nih, penilaian kepada calon-calon pemimpin yang sudah ada. Nah, terlebih masyarakat juga kan mungkin sudah jenuh ya dengan dinamika politik yang luar biasa di tingkatan pusat ya. Partai-partai juga berkompromi untuk bergabung gitu kan, menyatukan dukungan. Kemudian juga yang diharapkan masyarakat pada saat itu kan Anies Baswedan ingin maju ya, harapannya bisa maju, tapi ternyata faktanya Anies Baswedan tidak dirangkul oleh partai dan dia ditinggal. Nah, tetapi masyarakat ini kan sudah cinta gitu kan kepada Anies Baswedan. Sosok Anies ya. Nah, benar. Artinya Animisme. Mas Anies. Nah, artinya masyarakat ini pengen sebenarnya memilih Anies Baswedan gitu kan. Karena memang mungkin program-program kerjanya Anies ketika menjabat sebagai gubernur dirasakan kebermanfaatannya bagi masyarakat, terus juga janji-janji politiknya bisa terrealisasi dan berbagai macam-macam faktor lainnya yang dicintai masyarakat. Nah, tapi ternyata kan Anies tidak maju, tetapi kan Anies memberikan dukungan kepada salah satu calon gitu kan, calonnya Pak Pramono dan Bang Dul. Nah, artinya ketika Pak Anies memberikan dukungan, nah orang-orangnya Anies kan artinya
ngikut tuh pilihan Anies ya. Betul. Apalagi kalau netizen bilangnya anak abah. Anak abah ini rame ya. Rame. Banyak benar ya. Jadi apa kata abah itu ngikut gitu kan. Nah, Satu suara. satu suara. Jadi Anies efek ini memang terasa gitu bagi kemenangannya pasangannya ini kan. Apalagi Bang Dul kan emang anak Jakarta asli nih ya. Ya. Jadi kan mungkin kedekatan emosional kepada pemilihnya juga terasa gitu kan. Nah, benar gitu. Ya benar ya. Betul. Nah, berarti si pemilih ini juga melihat ke tokohan Anies itu interpretasinya si Anies Baswedan melalui Pramono dan Rano Karno gitu. Mungkin tadi kalau di Woro juga sempat nyinggung bahwa pasangan nomor 3 ini asli warga Jakarta gitu, apalagi Bang Dul gitu ya, memang dilulukan sebagai warga Betawi asli ya kan, apalagi juga di media sosial juga pernah melihat jejak digitalnya pasangan nomor 1 ya, Ridwan Kamil dan Siswono yang pada sebelumnya juga sempat menyinggung hal-hal yang negatif ya soal Jakarta ini. Jadi mungkin juga netizen masih ada juga yang ke arah kesana gitu, melihat jejak digital itu. Mungkin juga gimana Alulu melihatnya? Ya mungkin karena ini ya, kembali lagi bahwa ketokohan Anies itu emang benar-benar ketokohan ini ya sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat Jakarta ya, sangat mempengaruhi, dan mereka masih emang cukup militan ya bagi pengikut-pengikut Anies untuk mengikuti bosnya lah istilahnya ya, bosnya ya kemanapun apapun yang dia ini tetap satu suara ya. Apalagi kan kita ketahui bahwa mungkin salah satu efeknya juga bahwa pemilih dari PKS itu pecah ya. Mungkin ada yang ke 01, ada juga yang ke 03, karena kita juga tahu bahwa efek PKS juga ke kubu Anies cukup memberikan efek yang cukup banyak ya. Dan itu juga bahwa emang rekam jejak digital juga emang bisa menjadi pertimbangan ya dari warga pemilih untuk bisa memberikan hak suaranya ya, siapa yang akan mereka pilih untuk bisa memimpin Jakarta 5 tahun ke depan ya. Karena memang sebelumnya PKS juga sudah memasangkan si Anies ya, Ro ya, untuk mencalonkan si Anies, diberikan jeda waktu beberapa saat untuk mencarikan bahkan ketua DPD PKS juga Mardani juga mengakui ya adanya efek Anies ini ya sangat mempengaruhi elektabilitas ke pasangan ini ya 03 ya, dan ini memberikan ya mungkin tamparan juga ya bagi PKS ya, karena mereka juga akhirnya kalah juga, dukungan mereka tidak jadi ya dengan coba kalau kemarin dia milih Anies, mungkin mereka udah kipas-kipas lah istilahnya sekarang ya, walaupun dengan ini terbukti bahwa walaupun hanya satu pendukung partai dari PDP aja, ternyata dengan adanya efek Anies ya bisa memutarbalikan semua ini ya, memutarbalikan fakta yang ada ya, dan itu bisa menjadi sebuah efek juga dan menjadi sebuah momentum ya bagi, bukan hanya di Jakarta sih kalau terkait pilkada, bahwa di seluruh Indonesia, bahwa para pemilih juga harus bersifat rasional ya dan menentukan masa depan mereka sendiri ya. Tapi kalau menurut beberapa sejumlah pengamat juga nih sebenarnya banyak faktor ya yang menyebabkan si Ridwan Kamil dan Siswa ini juga kalah ya. Artinya salah satunya juga ketidakkekompakan dari Kim Plus itu juga, dan Ridwan Kamil juga sempat ditinggalkan kan oleh para loyalisnya, kemudian juga sama partainya ini setengah jalan untuk berjalan untuk mengusung si Ridwan Kamil. Gimana Ro, bocoran lainnya Ro? Iya, karena pilkada DKI ini menarik ya. Jadi ya banyaklah pengamat politik, akademisi, praktisi politik menyoroti pilkada di Jakarta gitu kan, karena kita tahu ya kota Jakarta kota besar, pusat perekonomian di Indonesia gitu kan, dan banyak tokoh-tokoh hebat di sana gitu kan, dan pemilihnya juga bisa memilih dengan tanpa paksaan ya, penuh dengan kesadaran memilih untuk memilih calon pemimpin gitu kan. Nah ini juga sosok Anies ini kan merupakan sebenarnya aset salah satu tokoh di Indonesia ya, salah satu pemimpin ya kan, yang bisa terus didorong untuk memimpin daerah Jakarta, bahkan bisa menjadi pemimpin nasional gitu kan. Nah tapi kan ternyata faktanya memang politik kan dinamis ya, perlu banyak kepentingan, karena karena di dunia politik ini nggak ada musuh yang abadi, kawan yang abadi, yang abadi hanya kepentingan. Nah ini kalau saya menilai sih sosok Anies ini aset dari bangsa Indonesia ya, karena semua kita ini bersaudara loh. Kan kitanya boleh dong memilih sosok-sosok yang
ini yang terbaik gitu kan. Tapi lagi-lagi di dalam panggung politik ternyata Anies tidak kebagian partai politik untuk maju dan tidak bisa berlayar. Padahal pada saat itu Anies itu mendapat rekomendasi dari Nasdem, dari PKS, tapi ternyata fakta politik tidak bisa menjamin Anies untuk berlayar. Tapi pengaruhnya sangat luar biasa untuk tokoh-tokoh yang maju di Pilkada Jakarta. Restunya Anies itu sangat berpengaruh ya. Terlebih dari tim-timnya, mungkin tim-timnya Anies yang juga solid, terus masyarakatnya juga sudah peka ya. Masyarakat itu sama-sama aktif dewasa. gitu ya, sudah dewasa gitu kan, bisa tahu mana yang pemimpin yang baik, mana yang tidak gitu kan. Lagi pula juga di Jakarta itu juga walaupun partisipasinya rendah lah ya, tapi ya mau nggak mau ya inilah hasil dari KPU pemilihan pilkada di DKI. Ternyata Pramono Anung dan Bang Dul yang jawaranya di DKI gitu ya. Betul. Ini juga sebelum di endorse oleh kalau endorse dari Prabowo kan memang udah di last minute terakhir ya. Artinya dari awal kan memang endorse-nya dari naga tadi bahasa lero dewa ya. dewa sebelumnya gitu. Dewa. Artinya ini pengaruhnya juga masyarakat juga berarti sudah sangat cerdas sekali ya kalau kita sudah awal. Ini bukan karena ketokohan siapa ya, kayak tadi kita lihat Pak Prabowo maupun Pak Jokowi, tapi memang juga masyarakat ada kesadaran lebih gitu untuk memilih tanpa harus diembel-embel siapa orang yang di belakang si calon gitu. Karena masyarakat Jakarta udah berpikirannya lebih maju ya. Betul. Karena mereka juga berpikiran bahwa dengan kondisi Jakarta saat ini emang mereka membutuhkan sebuah perubahan juga ya, dari sisi pembangunan atau dari sisi kesejahteraan masyarakatnya, dan mereka mungkin lebih memilih Anies Prabowo ya Pramono ini ya Bang Dul ya, karena mereka melihat mungkin visi misinya emang lebih sesuai dengan keinginan mereka ya, sehingga mereka juga lebih memilih ke pasangan 03 ini ya. Lebih ke Jakartanisme gitu ya. Mungkin kalau yang pasangan 1 kan ke Bandung gitu ya. Jadi mungkin itu ya belum sesuai warga Jakarta. Kita tahu juga bahwa kalau kita bilang suku ya, sukuisme. Sukuisme itu kan Bang Dul juga sekarang mayoritas Jakarta pribuminya atau tuan rumahnya suku Betawi itu kan kecil, dan mereka juga udah tidak hanya tinggal di Jakarta kan, udah nyebar ke ini ya. Kalau saya bilang itu bukan masalah sukuisme, emang karena mereka menilai kemampuan dari calonnya itu loh, untuk bisa membawa perbaikan ke arah yang depan, ke Jakarta yang arah lebih baik ke depannya, dengan segala nanti ada perubahan yang ini, sehingga memberikan kesejahteraan juga bagi masyarakatnya. Mungkin kalau masalah sukuisme aku bilang nggak terlalu ini ya, terlalu dominan ya, berdampak. Karena Jakarta suku Betawi juga malah banyak kan di pinggiran pinggiran Jakarta ya. Walaupun mungkin, tapi entah kalau emang mereka punya KTP ya, atau punya hak memilih di Jakarta ya. Tapi kalau kemarin sih di terakhiran ini juga 01 juga sekarang kan sedang menggugat ke MK ya untuk hasil pilkada di Jakarta ini nih. Berarti kita tinggal menunggu nih hasil dari MK-nya ini. Gimana untuk gimana Pro sama setelah KPU memberikan waktu ya. KPU telah melaksanakan pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi kan, diberikan waktu tuh pada calon 3 hari kalau nggak salah ya dari hasil pleno untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kita tunggu saja mereka ini melaksanakan gugatan nggak ya dari kubunya RK kan, karena kita lihat juga di berbagai daerah juga sudah banyak nih yang melakukan gugatan, seperti di Lampung ada 5 pasangan calon ya di 5 kabupaten yang melakukan gugatan di MK. Nah, untuk di Jakarta kita tunggu juga, dan kita nanti bisa baca apa aja tuntutannya ya kan, apa aja yang dia gugat itu kan, karena kan MK sekarang bisa kita lihat di websitenya MK. Siapa aja yang menggugat, siapa saja kuasa hukumnya, apa aja poin-poin yang digugat itu bisa dilihat, dan kita tunggu karena ini pilkada DKI ini pilkada Jakarta ini kan unik ya Mbak. Ya Mbak Nur ya. Lalu karena kalau suaranya tidak 50% lebih kan bisa pilkada ulang. Dan ini suaranya Bang Dul ini sama Pramono ini agak tipis cuma 50,07%. Nah, ini kan di ambang batas. Nah, asli kan kalau
kurang dikit aja kan, waduh bisa 2 putaran. Nah artinya mungkin bisa saja para tim-timnya Ridwan Kamil mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi untuk melakukan gugatan di MK. Tapi kita tunggu saja. Ya, mungkin ini juga jadi agak seru juga ya kalau emang tim RK ngajuin ini ya gugatan. Artinya ini untuk 03 juga jangan terlalu jumawa dulu ya, masih ada hal-hal yang harus ada second opinion juga gitu ya untuk apa ya ada bisa menjegal juga ya. Ada Bisa kemungkinan tengah jalan udah kita happy ura-ura. ada kemungkinan untuk bertarung ulang gitu. Makanya kita tapi tetap berharap ya bahwa Pilkada Jakarta ini bisa berlangsung secara kondusif ya, karena seperti kita di awal juga dibicarakan bahwa ini sebagai barometer ya perpolitikan di Indonesia ya. Kita jangan sampai nanti menjadi presiden buruk nantinya kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di Jakarta dan bisa nantinya ke depan-depannya berefek juga ke wilayah-wilayah lain ya. Dan tentunya kita juga berharap bahwa siapapun ininya yang terpilih bijaksana dan arif lah terkait dengan Pilkada Jakarta ini ya. Walaupun nanti ada gugatan ya, tapi kita berharap bahwa semuanya sama-sama bisa menerima ya. Betul. Sehingga Jakarta bisa masih menjadi tetap barometer yang dengan hal-hal yang positif ya. Karena kita salah satu poinnya kan kita udah mengetahui bahwa para pemilihnya udah mulai cerdas nih Jakarta ya, tidak lagi tergiur oleh iming-iming bansos atau politik uang, pajak, politik uang ya. Dan itu salah satu poin yang penting ya, bahwa pemilih Jakarta emang udah cerdas ya, udah memakai logika ya dalam memilih ya, tidak sebatasan yang mengejar materi ya berupa uang atau bansos ya. Oke. Bro, closing statement ada yang perlu ingin disampaikan untuk Pilkada Jakarta? Iya, sebenarnya Pilkada serentak tahun 2024 ini sebagai evaluasi semua pihak ya. Jadi partai politik itu evaluasi dirilah untuk kedepannya di 5 tahun ke depan mempersiapkan kader-kader terbaik. Jangan sampai partai politik itu kehilangan kader ya. Jadi memilih tokoh-tokohan orang lain untuk mendompleng supaya parpol bisa ikut berlaga gitu kan. Ini menjadi evaluasi semua pihak. Jadi partai harus benar-benar menyiapkan sosok kader untuk dipilih masyarakat. Kemudian juga penyelenggara pemilu juga harus mengevaluasi diri. Jangan sampai ini momen pilkada kan atau pemilu lainnya gitu kan, ini menghabiskan dana banyak loh, miliaran bahkan triliunan ya, tapi ternyata partisipasi pemilihnya rendah gitu kan. Miris sekali gitu kan, ternyata udah menghabiskan banyak uang tapi masyarakat malah nggak peduli dengan dunia politik kan. Padahal politik kan penting ya untuk memilih pemimpin kita, dan pemimpin itu akan membuat kebijakan-kebijakan selama 5 tahun ke depan. Dan kemudian juga evaluasi untuk masyarakat ini, masyarakat juga harus ini benar-benar berpartisipasi aktif. Jadi masyarakat itu harus tahu betul siapa yang akan dia pilih gitu kan. Terus apa yang akan dia lakukan itu, yang ia pilih itu akan tahu dia akan ngapain. Karena soal pemilih ini kan dunia akhirat loh. Salah memilih pemimpin, salah langkah, waduh pertanggungjawabannya luar biasa kan. Akhirat ya. Nah benar tuh, karena politik akan berdampak kepada perekonomian, ketahanan gitu kan, hidup masyarakat lah ya. Bener, nah gitu. Jadi kan ya, tapi alhamdulillahnya pilkada serentak ini bisa berjalan dengan lancar, damai, sejuk, tanpa ada konflik. Nah itu tetap kita bersyukur ya, meskipun banyak evaluasi tapi tetap kita syukuri jalannya pilkada ini berjalan kondusif gitu Pak. Oke, apapun hasilnya, baik pilkada Jakarta, Lampung maupun Indonesia, kita sebagai masyarakat juga harus menerima dengan lapang dada sesuai dengan keputusan baik dari tingkat MA maupun KPU gitu ya. Oke. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Kalian juga dapat memperoleh informasi lebih mendalam dengan berlangganan e-paper Lampung Pos. Nah, kawan-kawan di rumah juga bisa memberikan saran dan masukan ya, komen di kolom komentar YouTube Lampung Pos dan berikan masukan-masukan tema apa lagi yang akan kita bahas ke dalam bedah tajuk selanjutnya. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.